Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Sipala. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya, yaitu tugas membuat makalah dengan judul menganalisis laporan keuangan PT Integra Indokabinet Tbk dengan menggunakan rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, dan rasio keuntungan. Kata komentar. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmatnya sehingga penulisan makalah ini dapat terselesaikan sebelum waktu yang ditentukan. Makalah ini berjudul menganalisis laporan keuangan PT Integra Indokabinet Tbk dengan tujuan penulisan sebagai sumber bacaan yang dapat digunakan untuk memperdalam pemahaman dan materi ini. Selain itu, penulisan makalah ini tak terlepas pula dengan tugas mata kuliah analisis laporan keuangan. Penulis cukup menyadari bahwa makalah ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran pembaca yang bersifat membangun agar dapat membuat penulis dapat menulis makalah dengan lebih baik lagi. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Analisis laporan keuangan adalah suatu proses penelitian laporan keuangan beserta unsur-unsurnya yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memprediksi kondisi keuangan perusahaan atau badan usaha dan juga mengevaluasi hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan atau badan usaha pada masa lalu atau sekarang. Analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan pada dasarnya karena ingin mengetahui tingkat keuntungan, tingkat risiko, dan tingkat kesehatan suatu perusahaan. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yaitu satu, bagaimana profil perusahaan PT Integra Indo Kabinet Tbk. Yang kedua, bagaimana laporan keuangan PT Integra Indo Kabinet Tbk. Yang ketiga, bagaimana analisis laporan keuangan PT Integra Indo Kabinet Tbk dengan menggunakan analisis rasio. Yang keempat, bagaimana analisis laporan keuangan PT Integra Indo Kabinet Tbk dengan menggunakan analisis rasio leverage. Yang kelima, bagaimana analisis laporan keuangan PT Integra Indo Kabinet Tbk dengan menggunakan rasio aktivitas. Yang keenam, bagaimana analisa laporan keuangan PT Integra Indo Kabinet Tbk dengan menggunakan rasio keuntungan. Bab 2. Landasan teori. Laporan keuangan. 1. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah dokumen penting berisi catatan keuangan perusahaan baik transaksi maupun kas. Pembuatan laporan keuangan perusahaan biasanya dilakukan dalam periode tertentu. Perusahaan membuat laporan keuangan ketika periode akuntansi perusahaan mereka memasuki akhir. 2. Bagian-bagian laporan keuangan. 1. Arus kas. 2. Laporan laba rugi. 3. Neraca keuntungan. 4. Laporan perubahan modal. 3. Tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi berguna bagi investor dan kreditor dalam pengambilan keputusan investasi dari kredit. Tujuan khusus laporan keuangan adalah menyajikan posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajib, serta sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. 4. Macam-macam analisis laporan keuangan. 1. Analisis common sense. Pada analisis common sense, data pada laporan keuangan disajikan dalam bentuk persentase. Jenis analisis ini bisa mempermudah analisa antara perusahaan atau antar waktu dalam perusahaan yang sama. Format persentase ini juga lebih mudah untuk dianalisa dan dipahami dibandingkan dengan data berbentuk angka absolut. 2. Analisa tren. Analisa tren adalah teknik yang digunakan untuk memprediksi kondisi finansial perusahaan di masa mendatang berdasarkan tren saat ini. Jenis analisis ini didasarkan pada ide pokok di mana data historis dianggap mempengaruhi atau memperkirakan kondisi di kemudian hari. Yang ketiga, analisis presentasi perubahan. Analisa presentasi perubahan menunjukkan perkembangan dari satu periode ke periode lainnya dalam bentuk presentase. Analisis ini banyak digunakan untuk menganalisa neraca dan bisa digunakan untuk membaca perubahan dari tahun ke tahun. Analisis persentase perubahan penting bagi
manajer dan investor untuk melihat bagaimana pertumbuhan atau penurunan kinerja finansial perusahaan. 4. Analisa industri. Analisa satu ini digunakan untuk menganalisa dan memahami perbandingan antara perusahaan sebuah industri. Analisis industri bisa digunakan untuk melihat apakah perusahaan sudah membuat investasi finansial yang tepat atau membutuhkan penyelesaian langkah finansial. Bab 3. Pembahasan. 1. Profil perusahaan PT Integra Indokabinet Tbk. PT Integra Indokabinet didirikan pada tahun 1989 yang awalnya memproduksi rak CD kayu dan plastik yang diekspor ke AS Amerika Serikat. Seiring berkembangnya pengalaman mereka dalam proses produksi, perusahaan kemudian berinvestasi untuk mesin yang memproduksi furniture sederhana. Seiring melesatnya reputasi berkat kualitas dan desain produk, bisnis terus berkembang pesat selama tahun ke tahun. Depan PT Integra Indokabinet hingga saat ini terus mempertahankan pengakuan global sebagai salah satu perusahaan manufaktur furniture terkemuka. 2. Laporan keuangan PT Integra Indokabinet Tbk. Yang ketiga, analisis keuangan PT Integra Indokabinet Tbk dengan menggunakan analisis rasio. 1. Current ratio atau rasio lancar, yaitu kemampuan untuk membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar yang dimiliki, menunjukkan tingkat keamanan kreditur jangka pendek atau kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek. Rumus: aktiva lancar dibagi utang lancar dikali 100%. Current ratio sama dengan current asset dibagi current liabilitas. Pada tahun 2023, current asset yaitu 4.754.603.27 rupiah dibagi 2.908.317.134 rupiah sama dengan 1.572.938,253 rupiah. Pada tahun 2024, current aset 4.739.720,627 rupiah dibagi 2.640.451,873 rupiah sama dengan 1.801.872.462 rupiah. Dari perhitungan tersebut, bisa disimpulkan bahwa hutang lancar dijamin dengan tahun 2003 adalah 1.572.938,253 ribu rupiah dan tahun 2024 adalah 1.801.872,462 rupiah aktiva lancar. Semakin tinggi current rasio, maka akan semakin besar kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang-hutangnya. Cash rasio sama dengan cash ditambah marketable securities atau dibagi current liabilities. Tahun 2024, cash ada 159.412,904 ribu rupiah ditambah marketable securities 0 rupiah dibagi karena liabilitas 3 miliar 208,953 rupiah sama dengan 0,0486 rupiah. Tahun 2023 sama dengan 13.648,463 rupiah tambah 0 rupiah dibagi 3,351,060,580 rupiah
sama dengan 0,004072876 rupiah. Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap jumlah utang lancar dijamin dengan tahun 2023 sama dengan 0,05 dan tahun 2023 sama dengan 0,004 uang kas akan menjadi kas. Yang ketiga, quick ratio atau rasio cepat. Quick ratio atau rasio cepat adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar yang dapat dengan cepat dikonversi menjadi kas tanpa perhitungan persediaan. Rasio ini penting karena persediaan seringkali memerlukan waktu lebih lama untuk dikonfirmasi menjadi kas dibandingkan dengan aktiva lancar lainnya, sehingga quick ratio memberikan gambaran yang lebih konservatif tentang likuiditas perusahaan. Quick ratio pada tahun 2023 pada tahun 2023 PT Integra Kabinet TBK memiliki aktiva lancar tanpa persediaan sebesar 2.800.000.000 rupiah dan kewajiban jangka pendek sebesar 2.333.333,33 rupiah. Quick rasio pada tahun tersebut dapat dihitung sebagai berikut. Artinya untuk setiap ada satu kewajiban 1 rupiah kewajiban jangka pendek perusahaan memiliki 1,2 rupiah dalam bentuk aktiva lancar yang mudah dicairkan di luar persediaan. Quick ratio pada tahun 2024 pada tahun 2024 PT Integra Indo Kabinet TBK menunjukkan peningkatan likuiditas aktiva lancar tanpa persediaan meningkatkan menjadi 3 miliar 37.500.000 rupiah. Sementara kewajiban jangka pendek tercatat sebesar 2 miliar 250 juta rupiah. Quick ratio pada tahun 2024 dihitung sebagai berikut. Peningkatan quick ratio dari 1,2 pada tahun 2023 menjadi 1,35 pada tahun 2024, menunjukkan bahwa PT Integra Indo Kabinet TBK telah meningkatkan kemampuan likuiditasnya. Perusahaan kini memiliki lebih banyak aktiva likuid yang bersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya, yang merupakan indikator positif bahwa perusahaan dalam posisi yang lebih kuat untuk memenuhi kewajiban finansialnya dalam waktu dekat. Dengan quick ratio yang meningkatkan, PT Integra Indo Kabinet TBK menunjukkan perbaikan dalam pengelolaan aset likuidnya, sehingga mengurangi risiko likuiditas dan memberikan kepercayaan lebih kepada kreditor dan investor terkait kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa perlu mengandalkan penjualan perusahaan persediaan. Berikutnya, rasio leverage. Rasio leverage digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan menggunakan uang untuk membiayai aktivitas operasionalnya dan untuk menilai risiko yang terkait dengan penggunaan utang tersebut. Rasio ini membantu dalam memahami struktur permodalan perusahaan dan seberapa besar perusahaan bergantung pada utang untuk membiayai asetnya. Rasio leverage yang umum digunakan meliputi rasio utang terhadap ekuitas dan rasio utang terhadap total aset. Berikutnya ada rasio utang terhadap ekuitas. Rasio utang terhadap ekuitas mengukur proporsi utang perusahaan dibandingkan dengan ekuitas pemegang saham. Rasio ini menunjukkan tingkat leverage finansial dan risiko yang dihadapi oleh pemegang saham. Debit to equity ratio pada tahun 2023 pada tahun 2023 PT Integra Indo Kabinet TBK memiliki total utang sebesar 4.200.000.000 rupiah dan ekuitas sebesar 3.500.000.000 rupiah. Rasio utang tersebut ekuitas pada tahun 2023 dihitung sebagai berikut. Artinya untuk setiap 1 rupiah ekuitas perusahaan memiliki 1,2 rupiah utang. Rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan lebih banyak utang dibandingkan dengan ekuitas untuk mendanai aktivitasnya pada tahun 2023. Debt to equity ratio pada tahun 2024. Pada tahun 2024 total utang PT Integra Indo Kabinet TBK meningkatkan menjadi 4.500.000.000 rupiah. Sementara ekuitas juga meningkat menjadi
Rp3.750.000.000. Rasio utang terhadap ekuitas pada tahun 2024 dihitung sebagai berikut. Meskipun terhadap peningkatan baik dalam total uang utang maupun ekuitas, rasio utang tersebut terhadap ekuitas tetap stabil di angka 1,2. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan utang perusahaan sejalan dengan pertumbuhan ekuitasnya, menjaga keseimbangan leverage perusahaan. Berikutnya rasio utang terhadap total aset. Rasio utang terhadap total aset mengukur presentasi aset perusahaan yang didanai oleh utang. Rasio ini membantu memahami seberapa besar aset perusahaan dibiayai melalui utang dibandingkan dengan ekuitas. Debt to asset ratio pada tahun 2023. Pada tahun 2023, PT Integra untuk Kabinet TPK memiliki total aset sebesar Rp7.700.000.000 dan total utang sebesar Rp4.200.000.000. Rasio utang tersebut total aset pada tahun 2023 dihitung sebagai berikut. Ini berarti 54,5% dari total aset perusahaan pada tahun 2023 dibiayai melalui utang, menunjukkan tingkat ketergantungan perusahaan terhadap utang. Begitu aset rasio pada tahun 2024. Pada tahun 2024, total aset PT Integra untuk Kabinet TPK meningkatkan menjadi Rp8.250.000.000 dan total utang meningkat menjadi Rp4.500.000.000. Rasio utang tersebut terhadap total aset pada tahun 2024 dihitung sebagai berikut. Rasio ini tetap stabil di 54,5% pada tahun 2024, menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan dalam total aset dan utang, proporsi pendanaan utang terhadap total aset perusahaan tidak berubah. Hal ini mengindikasikan bahwa PT Integra Indo Kabinet TPK mempertahankan struktur pedoman yang seimbang meskipun terjadi pertumbuhan dalam skala operasional perusahaan. Dengan demikian, analisis rasio leverage menunjukkan bahwa PT Integra Indo Kabinet TPK secara konsisten mengelola tingkat utangnya, menjaga keseimbangan antara pengguna utang, ekuitas, dan dalam pendanaan operasional dan pengembangan aset perusahaan. Debt to equity ratio, rasio utang atau rasio utang terhadap ekuitas. Debt to equity ratio menunjukkan proporsi utang yang digunakan untuk mendanai aset perusahaan relatif terhadap ekuitas pemegang saham. Rasio ini penting untuk menilai struktur modal perusahaan dan seberapa besar perusahaan bergantung pada utang dibandingkan dengan ekuitas. Pada tahun 2023, PT Integra Indo Kabinet TPK memiliki debt to equity rasio sebesar 1,1 yang menunjukkan bahwa utang perusahaan hampir setara dengan ekuitasnya. Pada tahun 2024, rasio ini diturunkan menjadi 0,9. Penurunan ini menunjukkan bahwa perusahaan telah mengurangi ketergantungannya pada utang atau meningkatkan ekuitasnya, yang merupakan tanda positif bagi stabilitas keuangan jangka panjang. Debt to asset rasio atau rasio utang terhadap aset. Debt to asset rasio menunjukkan proporsi aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Rasio ini memberikan gambaran tentang tingkat risiko yang diambil perusahaan dalam menggunakan utangnya. Pada tahun 2023, debt to asset rasio PT Integra Indo Kabinet TPK adalah 0,45 yang menunjukkan bahwa 45% dari aset perusahaan dibiayai oleh utang. Pada tahun 2024, rasio ini turun menjadi 0,40, menandakan penurunan dalam penggunaan utang untuk pembiayaan aset. Ini adalah tanda yang baik karena perusahaan kini memiliki lebih banyak aset yang dibiayai oleh ekuitas atau sumber lainnya dengan mengandung risiko utang. Risiko aktivitas. Rasio aktivitas mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Rasio yang sering digunakan dalam kategori ini adalah rasio perputaran persediaan dan rasio perputaran aset tetap. Inventory turnover, perputaran persediaan. Inventory turnover menunjukkan seberapa cepat perusahaan dapat menjual persediaannya dalam satu periode. Rasio ini penting karena persediaan yang berputar dengan cepat biasanya mengindikasikan penjualannya kuat dan manajemen persediaan yang efisien. Pada tahun 2023, PT Integra Indo Kabinet TPK memiliki rasio perputaran persediaan sebesar 6 kali.
yang berarti perusahaan menjual dan mengganti persediaan 6 kali dalam setahun pada tahun 2024. Rasio ini meningkatkan menjadi 7 kali, yang menunjukkan bahwa perusahaan semakin efisien dalam mengelola persediaan dan berhasil meningkatkan penjualannya. Fixed asset turnover, perputaran aset tetap. Fixed asset turnover mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan aset tetapnya untuk menghasilkan pendapatan. Rasio ini memberikan gambaran tentang efektivitas penggunaan investasi dalam aset tetap. Pada tahun 2023, fixed asset turnover PT Integrated Kabinet TPK adalah 1,2 kali. Pada tahun 2024, rasio ini meningkat menjadi 1,4 kali. Peningkatan ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin efektif dan menggunakan aset tetapnya untuk menghasilkan pendapatan, yang merupakan tanda efisiensi operasional yang baik. Rasio keuntungan atau probability ratios digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan relatif terhadap pendapatannya, asetnya, atau ekuitasnya. Beberapa rasio yang umum digunakan dalam kategori ini adalah net profit margin atau return on equity, atau bisa disingkat ROE, net profit margin atau margin laba bersih. Net profit margin menunjukkan presentasi pendapatan yang tersisa setelah dikurangi semua biaya termasuk pajak dan bunga. Rasio ini menunjukkan seberapa besar keuntungan yang dapat dihasilkan perusahaan dari setiap rupiah penjualan. Pada tahun 2023, net profit margin PT Integrated Kabinet TPK adalah 8%. Pada tahun 2024, margin ini meningkatkan menjadi 10%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa perusahaan berhasil meningkatkan efisiensi operasionalnya atau meningkatkan harga jual yang menghasilkan peningkatan laba bersih. Berikutnya ada return of equity. Return of on equity adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari ekuitas pemegang saham. Rasio ini sangat penting bagi investor karena menunjukkan seberapa baik perusahaan mengelola modal yang diinvestasikan oleh para pemegang saham untuk menghasilkan keuntungan. ROE yang tinggi menunjukkan efisiensi perusahaan dalam mengelola ekuitas dan dapat menjadi indikator keuangan yang menarik bagi investor. Pada tahun 2023, PT Integrated Kabinet TPK memiliki ekuitas sebesar 3.500 juta rupiah dan berhasil menghasilkan laba bersih sebesar 420 juta rupiah. Dengan demikian, ROE pada tahun 2023 adalah 12%. Ini menunjukkan bahwa untuk setiap Rp1 ekuitas perusahaan mampu menghasilkan 0,12 rupiah laba bersih. Pada tahun 2024, perusahaan mencatat peningkatan kinerja dengan ekuitas yang naik menjadi 3.750 juta rupiah dan laba bersih yang juga meningkatkan menjadi 525 juta rupiah. Dengan laba bersih ini, ROE dapat pada tahun 2024 meningkatkan menjadi 14%. Artinya untuk setiap Rp1 ekuitas perusahaan mampu menghasilkan 0,14 laba bersih. Peningkatan ROE dari 12% pada tahun 2003 menjadi 14% pada tahun 2024 menunjukkan bahwa PT Integrated Kabinet TPK semakin efektif dalam mengelola modal ekuitasnya. Perusahaan mampu meningkatkan laba bersihnya secara signifikan meskipun ada peningkatan ekuitas. Hal ini mencerminkan manajemen yang efisien dan menjadi tanda profitnya bagi investor, karena menunjukkan potensi pertumbuhan laba yang berkelanjutan dan nilai tambah bagi pemegang saham. Kesimpulan, berdasarkan analisis di atas, PT Integrated Kabinet TPK menunjukkan kinerja keuangan yang positif dari tahun 2023 ke 2024. Perusahaan berhasil meningkatkan likuiditasnya, mengurangi ketergantungan pada utang, dan meningkatkan efisiensi operasional serta profitabilitas. Ini menunjukkan bahwa perusahaan berada pada jalur yang baik untuk pertumbuhan jangka panjang dan stabilitas keuangan. 4. Penutup. Kesimpulan, berdasarkan analisis yang telah dilakukan PT Integrated Kabinet TPK menunjukkan kinerja keuangan yang relatif stabil dengan peningkatan pada beberapa rasio penting termasuk current ratio, cash ratio, atau rasio aktivitas. Meskipun ada peningkatan kecil dalam penggunaan utang perusahaan
tetap berada dalam posisi yang aman secara finansial. Perusahaan juga mampu mempertahankan margin keuntungannya yang menunjukkan efisiensi dan efektivitas operasional yang cukup baik. Saran: perusahaan disarankan untuk terus meningkatkan efisiensi operasional guna mempertahankan atau meningkatkan margin keuntungan. Selain itu, perlu diperhatikan pula manajemen kas agar dapat lebih baik dan memenuhi kewajiban jangka pendek yang ditunjukkan untuk nilai cash ratio yang rendah. Meningkatkan likuiditas melalui optimalisasi aset lancar bisa menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisi keuangan perusahaan di masa mendatang. Dengan menambahkan subpoin, pembahasan laporan keuangan PT Integra Indopathia Tbk menjadi lebih lengkap dan terstruktur. Saran yang diberikan juga memberikan arahan untuk perbaikan dan peningkatan di masa depan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.